menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpauw yang sangat kita kenal dengan kakak besar. Selamat datang di ruangan ini. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Yang kami banggakan, OPD Provinsi Jawa Timur yang berkenan mendampingi Ibu Gubernur beserta seluruh aparat pemerintah daerah yang berkenan hadir, Ketua Umum Himpunan Kedokteran Jawa Madura, Bapak Dr. Sarminanto, Ketua HKJM Kota, Pak Imam Khairi, dan seluruh paguyuban-paguyuban yang tidak pula kami tinggalkan dan juga sekaligus kami kasihi yang terhormat, Cak Momol dan seluruh Ikatan Alumni Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau dan senantiasa berkenaan bersama kita di tempat ini. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya danau Sentani. Jangan takut dan jangan bingung, kakak besar dan Bu Khofifah tetap di hati kita. Ya. Kami naikkan pujian dan syukur, puja serta kebanggaan kami kepadamu, ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami dan yang senantiasa memberikan perlindungan yang sangat kuat ke atas kami, umat milik kepunyaan. Di tengah-tengah pesta olahraga yang terjadi di tanah Papua, dan khususnya di kota Jayapura, kami mendapatkan kesempatan, ya Tuhan, untuk temu kami bersama hamba-Mu, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan juga hamba-Mu, Komjen Paulus Waterpauw. Ini doa kami yang mengawali pertemuan kami di kesempatan ini. Haleluya. Amin. Papua! Papua! Jogo Jatim! Jogo Jatim! Luar biasa. Acara berikutnya adalah sambutan yang pertama kami mohon kehadiran atau mohon waktu Bapak Dr. Haji Sarminanto sekaligus
sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Jawa Madura Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormat muliakan Bunda kita dari ujung Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur. Ujung Pulau Jawa di bagian timur, yaitu di Jawa Timur. Yang dengan hormat Bunda Gubernur, Bunda Haja Khofifah Indrawansa Sugeng Rawuh, Bunda beserta rombongan, dan tidak ketinggalan kakak besar kita, Bapak Intelkam Mabes Polri, yaitu Bapak Komjen Paulus Waterpau Sugeng Rawuh. Selamat datang lagi di Papua. Jangan ditinggalkan Papua, kita sendirian Pak. Oke, beliau sangat setia sekali dengan kita-kita. Dan yang kita ketinggalan, yang kami hormati saudaraku Ketua IKA Jatim Kang Yohanes Momot, selamat datang. Luar biasa, beliau itu Jawanya medok sekali kalau sedang ngomong sama saya itu Bunda. Beliau itu luar biasanya seperti kakak besar dulu mulai usia 10 tahun Bunda udah di Surabaya. Ya, luar biasa beliau ini. Atas nama Himpunan Kerukunan Jawa Madura, Bunda mengucapkan selamat datang di tanah yang diberkati, yaitu tanah Cendrawasih yang selama ini menjadikan kekuatan bagian Indonesia di wilayah timur. Sebelumnya saya berbicara lebih lantang dan jauh. Saya akan memperkenalkan Bunda. Saya asli Jawa Timur, Banyuwangi Bunda. Di sini kalau di Jawa Timur tuh paguyubannya ada PKJ, yaitu beliau Pak pembawa acara tadi, Perkumpulan Keluarga Jember ada, Ikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi ada, Lamongan ada Bunda Nur, ada Pak Haji Nimbar itu, sampai Madiun, Arema juga ada semua, seluruh kabupaten yang ada di sini. Yang mana HKJM atau Himpunan Kerukunan Jawa Madura ini mewadahi paguyuban-paguyuban yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Madura, Bunda. Yaitu dari Jawa Timur tadi ada semua kabupaten ya. Ada dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada Sukoharjo, Pati ya. Jadi atas nama saya Himpunan Kerukunan Jawa Madura sekali lagi mengatakan Sugeng Rawuh, Bunda dan rombongan, inilah warga Bunda yang ada di Papua. Komunitas HKJM dengan teman-teman warga Papua sangat indah dan cantik. Dalam kegiatan-kegiatan yang lain yaitu menjadi kegiatan yang merekat, yaitu kegiatan sosial. Di mana kegiatan sosial ini tidak hanya terbatas di religi atau di agama, tetapi komunitas yang memberikan penguatan di mana ada kesulitan warga, baik yang berasal dari beberapa komunitas paguyuban tadi. HKJM memfasilitasi bagaimana hal itu kesulitannya bisa teratasi dengan baik. Termasuk baru-baru ini Kakak Jenderal ya, kita telah memfasilitasi teman-teman yang sempat terhambat perjalanan dari 300 truk yang bawa sembako menuju Wamena. Alhamdulillah mereka juga bisa kita selamatkan sama-sama berkat komunikasi kita dengan Pemda ya, komunitas kita dengan pihak keamanan ya, komunitas dengan kita dengan tingkat TNI, akhirnya berjalan dengan baik. Sinergi yang sedemikian ini kami berharap ini menjadi catatan penting buat kita semua. Tidak hanya HKJM, di sana ada KKSS ya, yang menjadi komunitas kita sama-sama, sehingga harapan yang dikatakan Papua damai inilah yang mari kita bangun. Marilah kita sama-sama mendeklarasikan bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika ini tidak menjadi catatan yang jadi pertandingan yang sangat minor, tapi menjadikan kekuatan yang luar biasa, sehingga Bhinneka Tunggal Ika bagaikan
Indonesia ini ada di bumi Cendrawasih. Kita tidak memandang bagaimana suku, agama, tetapi dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, marilah kita sama-sama kait-mengkait, ya. Ibaratnya saya nggak punya betantas, saya bisa beli kepada masyarakat Papua, atau sebaliknya Papua punya barang apa, kita bisa sinergi dengan baik. Itu yang terjadi di Pasar Yotepa. Membaur yang sangat luar biasa. Bunda tadi mengatakan sempat mampir ke warung atau masyarakat yang jual di Pasar Yotepa. Itu artinya Bunda yang luar biasa. Itulah Bunda rakyat. Tepuk tangan buat dia. Datang ke Papua langsung menemui mama-mama di tengah pasar. Kalau seorang pejabat ningrat tidak mau ketemu masyarakat yang sebatasannya sedikit begitu tidak beruntung, tapi Bunda langsung tegur sapa mama-mama. Itulah panggilan dari seorang Bunda melayani masyarakat di tengah-tengah Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Timur, terbukti sampai di Papua, menyentuh pada masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini kami berharap besar. Sekali lagi jangan menjadi pertentangan, perbedaan, tetapi jadikan kekuatan yang luar biasa. Yang mana Papua merupakan Indonesia mini. Mari kita jaga ini dengan banyak berkarya, mengisi pembangunan dengan nilai-nilai kemerdekaan ini. Merdeka secara ekonomi, merdeka secara sumber daya manusia, merdeka secara keadilan. Mari kita sama-sama membuktikan itu. Secara estimasi usia, ya, pasti akan segera kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari antarkan anak-anak kita, adik-adik kita bawa menjadi orang yang berkualitas untuk mengisi kemerdekaan, membangun Papua yang kita cintai. Dengan adanya komitmen kita, saya dengan teman-teman Jawa Madura dengan sekian banyak komunitas ini, dengan kurang lebih 62 paguyuban yang saya kendalikan 6 provinsi, komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, Papua bagian integral dari NKRI. Demikian kiranya apa yang saya sampaikan. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu, saling memberikan penguatan agar terjadi bagaimana kita sinergi untuk menjaga negara keutuhan ini. Di sisi lain, pastikan himpunan Jawa Madura banyak berkarya. Marilah kita tunjukkan bahwa kita kesini tidak hanya sebatas mencari makan minum, tetapi mengisi kemerdekaan yang luar biasa bersama-sama masyarakat warga setempat, yang artinya kita satu, kita orang bisa. Katanya Bapak Jainuri tadi, Papua kita orang bisa, begitu ya. Itu. Saya akhiri dengan nyanyiannya Papua. Papua kita orang bisa. Berikan aplaus untuk Bapak Ibu Gubernur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kita hormati dan kasih Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, Ibu Gubernur Jawa Timur yang luar biasa. Aku termasuk cekik dulu waktu masih menteri. Terus di bandara istri saya memperkenalkan, Bu Menteri, ini bujuku ini juga nih Jawa Timur, Surabaya ini Bu. Terus dijawab oleh Ibu, maaf ya tenang Pak Paulus itu. Cuma Pak Paulus saja yang sombong. Aku izin Bu. Iya. Tapi ya begitulah. Juga para dinas PD yang hadir, maksudnya sudah datang tambah sebelumnya Pak. Dari itu Pak Rudiono ya. Juga yang saya hormati kasih Bapak Sarminto. Pengkapus Sarminanto ya? Sarminanto ya? Kita sebutnya Pak Sarminto ya? Apa saya yang salah dengar ya?
Iya, Pak Ferdinand, Ketua AKDN, Kabupaten Jombang, dengan pengurus AKDN yang hadir hari ini. Juga yang saya hormati Adik Anies Muhammad sebagai Ketua IKAR Jatim ya. Ini adalah ketua yang kedua, gitu ya, setelah Dr. Alok kemarin ya. Terima kasih juga dengan pengurus dari IKAR Jatim yang hadir. Juga seduluran keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, para senior, juga saudara-saudara dan adik-adik yang hadir. Di Surabaya itu, Bu Gubernur, ada senior kita ketika dicari alamat rumahnya oleh saudaranya yang datang dari Papua, itu sudah benar dikasih alamatnya itu. Begitu sampai di alamat itu, dia nanya tetangga itu, ada pemuda beberapa orang duduk, ditanya, apakah rumahnya kakak ini di sini? Mereka bilang, oh, kami tidak kenal. Terus dulu kan masih musim telepon koin gitu, Bu. Terus begitu kembali lagi telepon lagi ke temannya nanya, ini sobat saya sudah tiba di rumah sini, sudah di alamat ini, sudah benar nih. Kalau kembali lagi, kalau tanya, itu di sini rumahnya Mas Joko tidak? Dia kembali ketemu lagi dengan pemuda yang tadi, dia nanya, Mas, kalau rumahnya Mas Joko di mana? Ini rumahnya di ini. Jadi kita di Surabaya itu mengistilahkan semua orang Papua itu Mas Joko. Kalau kita dari yang gemuk itu satu kampung teman saya itu dikenal di lingkungan Perak itu, Perak, Tanjung Sadari dan sekitarnya itu Mas Joko. Makanya kita sama saudara dulu, Mas Joko, dia kabarnya ini. Siapa yang duluan dia tahu. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa berperan dengan ada di sini dalam keadaan baik. Ya. Bu Gubernur sudah paham dengan baik. Terus masuk Akabri dari Surabaya. Lalu dinas lagi di Surabaya sampai Klaten bagi AKP 32 tahun. Ketika saya SMP kelas 3, saya sudah membela Panji Jawa Timur sebagai pemain junior bola voli Jawa Timur sampai SMA kelas 2. Jadi elek-elek ini Jawa Timur asli. Belanya Jawa Timur. Jawa Timur sudah berhadapan sama Jawa Barat. Oh, teriakan ya sebelah Jawa Timur. Pokoknya ke Jawa Timur. Kalau sudah terdoktrin. Doktrinnya ini. Awakmu ya boleh elek-elekan ambil sini nih. Ya. Tapi nek ambil DKI Jawa Barat mate-mate olah nama panganmu. Karena saya kalau marah bola saya, ya pasti misuhnya itu ya tetap jalan. Duh, motormu itu. Itu nggak bisa dibikin karena itu sudah menyatu dengan karakter ke Jawa Timur. Karena pernah membela Panji Jawa Timur, nggak sembarang. Dari Jurnas di Jakarta 4 kali masuk pemain junior voli nasional dari Jawa Timur. Jadi ayo, siapa sih yang ngejar? Tahu gitu. Makanya sejak SD sampai dengan sekarang Bu, gemarnya itu tak petek.
Tepatnya itu tahu tetek Pak Ali depan gedung bioskop Paulus, jalan ke Taman Kali. Menjauh Surabaya, terus tak ajak makan makanan kegemaran saya. Pikir mereka tuh paling di restoran, ternyata tak ajak ke warungnya Pak Ali. Ya, pokoknya ada itu. Irjen waktu itu saya Irjen Paulus Hotel Paulus gemar makan tahu tek-tek. Ngomongnya kayak gini gitu. Jadi ya tadi kalau sama Ustadz disampaikan awalnya gede, wongnya gede ya memang tahu tek-tek ya. Petisnya kudu kental ya. Sedikit memori karena ini kangen-kangenan. Ketika saya juga menjadi Kapolres di sini di Kota Jayapura, terus diundang sama teman-teman dari KSS. Ketika saya mau menyampaikan sedikit sambutan gitu, dipotong oleh seorang doktor dari KSS. Terus Pak Paulus, saya mau tanya, kenapa Pak Paulus itu terlalu bangga dengan Jawa Timur? Ngeri pertanyaannya. Ini KSS ini. KSS. Loh, nodongnya itu kok bangga ke Jawa Timur? Ya tak jelas. Pertama, cirinya orang Papua itu terbuka. Terbuka. Kedua, aku itu uripin nang Jawa Timur. Wong Jawa Timur, iya terbuka. Kau apa? Ayo. Ya wis, mari. Mari ngono, panjenengan. Nek ditarik garis dari Jawa Timur menuju Papua lewat Makassar. Jadi kita itu sama tipenya kan. Antara Jawa Timur, Sulawesi, sampai Papua podo. Jadi nggak usah nanya Pak. Itu jawabannya. Selesai. Ya, tapi memang untuk semua orang sudah kenal saya itu dengan memang kemarin beberapa kali dengan para menteri juga gitu. Loh, Pak Paulus bisa bahasa Jawa? Batinku. Mudah-mudahan kita sambung terus silaturahim ini. Nanti dengan Pak Sarminanto kita sama dengan warga masyarakat JR terus bersatu padu. Nyambung terus. Saya sendiri hari ini ya diberikan ruang untuk kembali lagi ke Papua, mintanya untuk ngisi ganti posisinya almarhum Pak Clementina benerannya Golkar dan Pak Erlangga kemarin sebagai ketua umum sudah menyatakan resmi ketika beliau hadir di sini membawa bantuan Bapak Presiden maka vaksin. Dia sampaikan bahwa dari Golkar tepat gitu. Jadi mohon doa restu. Saya mengerti nasib awal lagi menuju. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Besar mengizinkan. Maka kita siap. Prinsipnya itu. Tapi neka ya, Ustaz siap motor gede, bengi masuk hutan berburu bu. Neka pergi ke laut mancing. Karena tanggal 25 Oktober ini sudah rampung pengabdian di kepolisian selesai. Gitu. Dan menawa memang arahnya ke situ ya mohon dukungan dari duluan semua. Baik, benar nggak ngomongan? Oh betul. Suara malaikat. Wis. Tadi pas menonton Bapak Presiden, dia juga tanya. Alhamdulillah, dia tanya terus, ayo. Pak Kapolri tadi juga. Dia tidak sampaikan. Prinsipnya kami selalu. Jadi garis Jawa Timur, Papua tetap nyatu. Manakala nanti ada
minta nasihat, arahan petunjuk. Sungguh sorry. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu, sangat besar manfaatnya bagi kami di sini. Kemarin memang seperti Pak Ganjar ya, undangnya juga saya nggak sempat karena kemarin kami ada banyak acara juga. Jadi saya senang sekali bersyukur hari ini, tapi dalam keadaan seperti ini tidak santun, tapi yang penting hati saya datang untuk bertemu sama Ibu dan seluruh semua. Saya pikir itu Bu, jadi mohon dukungan untuk ikatan kami tetap nyatu dengan KJM, kemudian kita bangun terus sinergi antara kita demi Nusantara yang tercinta. Amin. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Matur suwun. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang terakhir, kami juga sangat rindu dan kangen hanya bisa melihat di televisi, membaca berita dan lain sebagainya. Sekarang sosok itu, Gubernur Jawa Timur, Hajah Khofifah Indar Parawansa. Tepuk tangan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam bagi kita semua yang kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan. Saya ikut saja, kakak besar Bapak Komjen Pol Paulus Waterpauw di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Sangat sedikit sekali orang yang sepopuler beliau, luar biasa. Artinya bahwa ada kapasitas yang luar biasa, ada kompetensi yang luar biasa, ada integritas yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sebagai referensi kebanggaan bagi warga Papua, tapi juga referensi kebanggaan bagi keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau beliau tadi menyampaikan soko ngerti nasib awak lagi mujur, Tinggal dilantik Bunda. Tinggal dilantik. Kalau itu ada elektron, saya bisa nyanyi bareng. Pak Saminanto dan seluruh teman-teman HKJM, Cak Yohanes Momot dan seluruh keluarga besar IKA Jawa Timur, Bapak Ibu semua, saya bahagia sekali malam hari ini ada silaturahim temu kangen. Silaturahim itu sebetulnya pada dasarnya nyambung kasih, bersambung kasih. Dan bagi kami di Gerahadi, sejak saya di Pemprov, saya tadi sudah sampaikan ke Pak Komjen Paulus bahwa buah di Gerahadi itu pertama tidak ada buah impor, semua buah lokal, dan yang wajib adalah buah matoa. Itu kategori wajib. Musim tidak musim selalu ada. Artinya saya akan hunting buah itu. Banyak sekali orang yang ternyata baru tahu bahwa oh, buah matoa itu seperti ini. Setelah itu juga tidak tahu bagaimana cara membukanya. Setelah dibuka tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsinya. Jadi betapa sesuatu yang sederhana itu
menurut saya bukan sekedar buah matoa, tetapi bahwa ini salah satu identifikasi Papua. Dan itu saya bilang bahwa kita ini bersaudara. Referensinya adalah dari hadirnya sajian itu di pokoknya setiap ada buah di Gerahadi sudah pasti di dalamnya ada matoa. Itu persaudaraan yang saya ingin membangun. Ada persaudaraan yang dibangun lewat kuliner. Tapi ini persaudaraan yang saya ingin membangun siapa saja yang hadir di Gerahadi, bangunan bahwa kita bersaudara dengan Papua, itu saya ingin hadirkan lewat representasi buah matoa. Saya ingin mengajak kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, di kitab Sutasoma yang ditulis emputan tulang itulah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggwa. Itulah yang kemudian dijadikan referensi nasional tentang kebinekaan kita. Bagaimana keberagaman itu harus diikat oleh Pancasila. Saya seringkali Pak Jenderal menjelaskan sesederhana itu. Kebinekaan itu kalau tidak diikat oleh Pancasila, ambiar. Ketika Presiden Afghanistan sebelum pemerintahan Taliban, Ashraf Ghani, ketika Ashraf Ghani ke Jakarta, beliau tanya kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden, berapa suku bangsa di Indonesia? Pak Jokowi menjawab 714 suku. Lalu Presiden Ashraf Ghani menyampaikan bagaimana 714 suku bisa dijaga sehingga terbangun kehidupan yang harmoni. Sementara di Afghanistan 7 suku, kita 714 suku. Di Afghanistan 7 suku itu merukunkan, luar biasa sulitnya. Inilah kekuatan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada bumi Nusantara Indonesia. Saya menyebut bumi Nusantara Indonesia karena saya tarik ke Majapahit. Inilah sebetulnya referensi bagaimana keberagaman yang sudah Allah anugerahkan ke bumi Indonesia. Tapi jangan keberagaman titik, keberagaman itu harus diikat dengan Pancasila. Posisi seperti inilah menjadi penting bagi kita saling bertemu, ada kasih di dalamnya. Saya pernah menyiapkan berapa kali papeda. Salah satunya ketika Pak Gubernur Papua Rawuh bersama Ibu Pak Lukas NMB, saya siapkan juga papeda. Dan beliau surprise karena rupanya papeda Gerahadi itu lebih, menurut beliau, ini lebih enak, lebih merasa luxury daripada papeda sini. Tidak ada restoran di Surabaya yang jualan papeda. Tidak ada. Jadi Pak Jenderal bisa membayangkan bagaimana cara saya mencari orang yang bisa bikin papeda. Lalu saya bilang, Pak Gub, Lukas NMB, papeda bagi kami adalah Papua penuh damai. Kayak lagi beliau, saya bilang bahwa papeda bagi kami adalah Papua penuh damai. Ada hal yang menurut saya ini yang baru disebut diplomasi kuliner. Tapi ada yang kita ingin hadirkan buah yang tiap hari. Pokoknya anytime datang ke Gerahadi sudah pasti akan ketemu ini. Biasanya juga teman-teman di mana ada saya selalu dibawa. Ada dua hal yang di mana ada saya selalu dibawa, itu satu ada minuman hangat karena itu resep saya. Yang kedua adalah matoa. Kenapa saya ingin menjadikan itu sesuatu yang
melekat di setiap kehadiran saya. Mungkin tidak banyak di antara kita yang keliling pegunungan tengah Papua. Saya relatif sudah keliling. Satu saat saya mau ke satu titik karena perintah Pak Presiden, ada umbi-umbian yang ketika kena angin dengan kekuatan udara tertentu akhirnya busuk, lalu terjadi krisis pangan. Saya datang ke sana. Saya pasti izin dulu ke Pak Panglima dan Pak Kapolri bahwa saya izin akan ke sana. Perintah Pak Presiden beberapa hal terkait stok pangan. Sampai di Mimika rupanya cuacanya kurang support. Cuaca ini kan up and down gitu. Akhirnya saya harus kembali menelpon Pak Kasat waktu itu, tidak sampai ke Pak Panglima dan Pak Kapolri. Saya boleh diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas Pak Presiden. Kira-kira dapat 10 menit setelah itu, cuaca itu seperti terbuka. Jadi yang tadinya banyak awan itu kemudian terbuka. Datanglah kami di tempat itu. Distrik lain itu kalau jalan kaki, kata beliau itu membutuhkan waktu 3 hari. Soal topografi wilayah. Topografi wilayah inilah yang mungkin akhirnya koneksitas. Apa saja? Koneksitas dalam transformasi keilmuan, transformasi teknologi, transformasi komunikasi itu tidak sesederhana ketika daratan. Nah sekarang bagaimana yang di daratan? Hampir di setiap titik, hampir atau mungkin selalu, yang saya cari itu pasar mama-mama. Jadi kalau tadi sudah bagus sekali pasarnya, sudah pakai QRIS, pakai kris sudah, QR code sudah. Nah sekarang mungkin kalau ada IKA Jawa Timur, saya kebetulan baru diberi mandat IKA UNER, Ketua Umum PP IKA UNER. Jadi kita mungkin bisa bersambung program. Kalau ada silaturahim maka sambung kasih. Maka ada silaturahim harokiyah, itu kalau bahasa pesantren, nyambung program. Bagaimana pertemuan ini kemudian bisa menjadi embrio secara programatik. Kita bisa bikin action plan hari ini atau menunggu Pak Komjen menjadi pimpinan di sini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, di Indonesia ini baru Jawa Timur yang sudah menyiapkan ekosistem untuk UMKM. Saya menyebut baru Jawa Timur itu begini. BI di Indonesia, baru BI Jawa Timur yang punya rumah kurasi. Tiap hari mengkurasi 120 sampai 140 produk UMKM. Kalau tidak dikurasi, nanti hari ini katakanlah orang akan cari buah merah, atau orang akan cari madu hutan atau madu apa. Brandnya kan macam-macam. Nah kalau dikurasi, mereka diharapkan mau menyiapkan communal branding, brand yang sama. Orang akan punya kepastian, oh sudah ini yang standar kualitinya saya inginkan. Tiap hari 120 sampai 140 item. Baru Kadin Jawa Timur yang oleh BNSP diberikan kewenangan untuk menyiapkan LSP bagi aksesor UMKM dan pendamping UMKM bersertifikat. Yang ketiga, baru di Jawa Timur Kementerian Perdagangan menyiapkan Export Center. Jadi ini yang saya sebut ekosistem. Jadi saya meminta ini akan menjadi penguatan standarisasi dari UMKM yang siap go global. Kalau sekarang ini banyak yang sudah ekspor, tapi kan yang lain ini harus juga dirangkul. Nah,
tadi saya ketemu balsem pala. Menurut saya balsem pala itu packagingnya cantik sekali, paket sekali. Saya belum tahu kualitinya, tapi tadi saya beli agak beberapa. Nah itu kan tinggal bawa ke POM. Kemudian setelah POM mungkin tidak tahu PIRT mungkin sekarang ini sudah hampir tidak ada yang berbayar PIRT. Jadi izin untuk ini sesuatu yang memang boleh diperdagangkan. Tapi karena balsem itu kategori obat ya, jadi memang izin POM. Nah, Badan POM di sini memang sudah harus diajak melakukan akseleratif dari produk-produk andalan dan unggulan. Luar biasa. Kopi luar biasa. Nah, kopi ini yang sudah mulai communal branding di Jawa Timur sudah cukup banyak. Karena mereka merasa kalau saya harus tembus pasar ekspor supaya orang tahu dengan quality control seperti ini, punya saya juga bisa diekspor, punya saya bisa diekspor dan seterusnya. Jadi mungkin action plan pertama adalah mungkin Jawa berkenan kita bangun koneksitas di antara UKM-UKM paling tidak yang tadi saya lihat. Yang bisa dilakukan oleh mama-mama tadi itu processing dari susah sudah dicari pisang kepok merah. Banyuwangi nggih susah, Jember nggih susah, Lamongan nggih mboten wonten. Pisang kepok merah harus dibudidayakan karena ini akan memberikan kualitas rasa yang berbeda. Murah kok. Jadi kalau misalnya ada slicer itu supaya irisannya nggak tebal, nggak tipis. Setelah itu ada vacuum frying supaya minyaknya tidak terikut, supaya tidak ada yang gosong atau yang mentah. Itu sederhana. Universitas Brawijaya sudah cukup lama menyiapkan peralatan yang sesederhana itu. Dulu saya ini kalau mau cerita posisi saya jangan dianggap saya saya ini tahun 92 sudah DPR RI. Tahun 92 sudah pimpinan komisi. 94 pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Jadi saya DPR RI tidak pakai DPRD, itu 4 kali saya DPR RI. Saya menteri zaman Gus Dur. Merangkap kepala BKKBN, masih vertikal, betapa ini lembaga besar itu. Nah, pada saat saya di DPR tahun 92 itu, 92 sampai 97 saya pimpinan komisi, saya melihat nilai tambah itu banyak diperoleh oleh trader. Jadi trader inilah yang menikmati nilai tambah. Kopi kalau dari pemilik kebun berapa sekilo? Kalau sudah mulai dia di kopi yang sudah mulai ditumbuk. Nah, itu sudah berapa per kilo naiknya. Tapi kalau sudah di hotel begini, 1 cangkir sudah berapa harganya? Maka saya waktu itu sangat khofifah bahasa ini, petik olah kemas jual, petik olah kemas jual. Kalau dipetik dari laut, langsung dijual harganya murah. Kalau dipetik dari laut, kemudian diolah sedikit, kayak diasap tadi, lalu dijual, paling tidak dia lebih tahan lama. Tapi ada lagi dipetik, diolah, dikemas kayak sarden, petik, olah, kemas, jual. Atau mungkin yang sederhana, ikan asin saja dulu, karena teknologinya sederhana sekali. Petik, olah, kemas, jual, petik, olah, kemas, jual. Di Jawa Timur sudah tidak bisa begitu, tanam, petik, olah, kemas, jual, tanam. Kopi ini 2 tahun ke depan mungkin kita sudah harus import kalau tidak ada replanting. Petik, kok nggak nanam? Sudah nggak ada, yang dipetik itu udah nggak cukup.
Maka tanam, petik, olah, kemas, jual. Tanam, petik, olah, kemas, jual. Dari hasil surveinya BPS di Jawa Timur itu sudah sangat kecil orang menjual raw material. Jadi sudah mulai processing, kemas, jual. Apa yang bisa dilakukan? Yang BI punya rumah kurasi, setahun bulan Oktober kita jalan-jalan, akhir Juli baru kita resmikan meskipun produknya ini sudah jalan, sudah ekspor. Di Springdag kemudian mereproduksi ini, mereplikasi 7. Kita sebut pondok kurasi. Nah, dari situ mengkurasi menjadi penting. Kemudian bagaimana menyiapkan packaging. Jawa Timur saja ini di beberapa titik Pemprov masih menyiapkan tempat di mana masyarakat bawa produk, mau bikin logo seperti apa, gambar seperti apa, warna seperti apa, disiapkan di situ. Sudah cocok seperti ini, sudah free. Setelah disiapkan, oh saya maunya gambar pisang, mau gambar apa, nah setelah itu packagingnya. Packaging ini karena dia harus bayar kalau packaging, maka dia mau plastik atau dia mau aluminium foil atau dia mau kertas, sudah. Setelah itu bagaimana gambar ini nempel, apakah ini di print biasa ataukah di sablon. Sampai sekarang pun masih menyiapkan seperti itu. Jadi mungkin nanti izin Pak Jenderal, kalau di sini akan disiapkan, katakan di Kota Jayapura 1 titik, Kabupaten Jayapura 1 titik, Kirong 1 titik. Kok rasanya mudah sekali. Apakah pelaku UKM sini, pelaku industri kreatif dari sini yang dibawa ke Jawa Timur, ataukah teman-teman dari Jawa Timur yang akan memberikan semacam training atau pelatihan di sini? Monggo. Jadi ini menurut saya bagian dari tindak lanjut seduluran kita. Seduluran secara programatik, seduluran yang insya Allah produktif. UMKM ini akan langsung bisa dirasakan nilai tambahnya oleh masyarakat karena dia tidak menjadi karyawan dalam satu perusahaan tertentu yang nunggu upahnya sesuai dengan standar gaji. Tapi kalau ini, makin dia berkarya, makin dia kreatif, makin dia mengembangkan jejaring, maka dia akan jadi pengusaha-pengusaha baru di sini. Nah, saya melihat kalau sumber daya agriculture luar biasa. Jadi agribis itu menurut saya akan menjadi luar biasa di sini. Apa saja yang mungkin bisa di-create akan bisa dikomunikasikan. Kalau tadi misalnya ada Bu ini kita tempatnya ini masih beli dari Surabaya. Tidak apa, itu adalah koneksitas di antara trader dan buyer dan seterusnya. Ada produk wallet. Produk wallet pabriknya di Bojonegoro. Tapi wallet itu sebagian besar dari Papua. Raw materialnya dari Papua. Mereka botol kecil gitu, tutupnya dia harus import dari Jerman. Artinya biasa seperti itu. Dia bilang kenapa harus import, botolnya dari mana, tutupnya bagaimana, kok nggak botol sama tutup. Karena dia harus menyiapkan tanpa bahan pengawet tahan 2 tahun. Kalau saya boleh sebut real food, dia punya produk real food. Pabriknya di Bojonegoro bukan pabrik besar. Beliau mungkin di Bojonegoro saja punya pabrik, kalau tidak salah 52 pabrik di desa, kampung. Waktu itu saya tanya, kenapa harus bikin sebanyak itu? Orang di kampung ini tidak usah dibawa ke kota. Jadi pekerjaannya memang disiapkan di kampung. Kalau dia siang dia bisa pulang, dia bisa makan di rumah, kemudian dia balik lagi bekerja. Ini format yang menurut saya solve the problem.
bagaimana masyarakat di desa kemudian ketemu pekerjaan. Hari ini yang baru adalah anak-anak muda, terutama petani porang. Kok rasanya porang itu di sini andai mau ditanam dengan teknologi yang sederhana, luar biasa, happening itu porang itu. Kalau Pak Presiden menyebut ini adalah makanan masa depan, Perhutani itu gabunglah dengan Kementerian Perhutanan lewat KJP. Nah, format-format yang mungkin sederhana, kenapa saya menyebut di Papua sebetulnya potensinya luar biasa, karena dia akan mengandung rendemen lebih bagus kalau dibawa tegakan. Jadi kalau di atas ini pohon-pohonnya sudah di bawah itu. Kalau tidak dibawa tegakan ada, tapi rendemennya katanya itu rendah. Yang lebih bagus kalau dia dibawa tegakan. Nah, menurut saya kok sederhana sekali. Rasanya ini kalau kakak besar nanti kita langsung MOU gitu maksud saya. Barang baru orang ini. Tetapi bahwa teknologi ini memang masih dari Jepang, sehingga ini kan kandungan asam oksalatnya tinggi. Jadi kalau dimakan tidak bisa langsung dimakan, nanti bikin alergi, takutnya beracun kalau terlalu tinggi gitu. Sehingga memang harus ada penetrasi dari asam oksalat. Memang ini katanya teknologinya masih teknologi Jepang, makanya merek-mereknya itu meskipun diproduksi di Jawa Timur, mereknya masih merek Jepang. Nah, sesuatu yang mungkin bisa memberikan opsi bagi anak muda. Kok seolah-olah bertani itu tidak keren gitu. Nah, ini keren sekali. Saya sudah mengkomunikasikan agak lama waktu itu sampai kemudian Pak Presiden berkenan hadir. Saya kasih contoh-contohnya 5 hari langsung ratas di Jakarta. Langsung ratas karena saya minta bagaimana sekarang ada KUR untuk ini, Yarnen itu paham ya? KUR itu berbasis Yarnen, dibayar waktu panen. Jadi kan selama ini tidak ada grace period. Sekarang ngambil KUR ya udah bulan depan nyicil. Saya bilang boten saged menika Bapak. Saya sampaikan boten saged Bapak menika sagedipun menawi Yarnen. Jadi sekarang KUR nanti dibayar pada saat panen, karena porang itu lama masa bisa memetik di awalnya. Jadi paling tidak dia baru punya nilai ekonomis setelah 8 kali 2. MT-nya itu MT1 8 bulan, MT2 berarti 8 kali 2 16 bulan. Tapi sekali nanam sudah seterusnya tinggal panen. Sekali nanam sudah tidak, jadi tidak pakai nanam lagi, karena luar biasa bagaimana daun-daunnya porang itu ada katak bulat-bulat itu kalau jatuh sudah dia tumbuh sendiri. Setelah itu dia berbunga. Nanti kalau sudah masuk MT kedua langsung yang tumbuh itu bunganya. Satu bunga itu ribuan biji. Sudah langsung dia akan tumbuh lagi. Jadi memang sekali nanam ibaratnya seumur hidup dia akan terus bisa dipanen. Cuma masa panennya 8 bulan. Nah, kalau sudah sampai 3 masa tanam sudah bisa 13 sampai 15 kilo. Ini kalau ada LED saya bisa nantilah kapan lagi nih. Saya ingin sekali karena saya mendalami porang karena itu opsi bagi anak-anak muda di bawah 30 tahun sekarang luar biasa minatnya ke porang. Jadi mungkin monggo yang dari sini apakah ke Jawa Timur? Jawa Timur itu provinsi di Jawa Bali satu-satunya sampai sekarang yang level 1. Jadi insya Allah paling aman. Yang ingin saya sampaikan insya Allah aman. Insya Allah aman. Dan ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tapi insya Allah aman. Nanti pokoknya saya nunggu kerawan panjenengan terutama Bapak Komjen Paulus Waterpau, monggo Camomo dan tim Ketua KKJW juga matur nuwun
Pokoknya tak tunggu rawuhipun panjenengan estui. Jadi silaturahim malam hari ini mudah-mudahan jadi silaturahim harokiyah, nyambung program. Nah, hubungan secara programatik inilah yang insya Allah memberikan nilai tambah bagi kita semua. Matur nuwun semuanya, mugi sedanten sehat, sehat lahirnya, sehat batinnya. Matur nuwun yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kameramen. Iya. Bismillah, atas nama izin Allah Subhanahu wa taala, ini kenang-kenangan dari HKJM, mohon diterima. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Ya. Indah sekali, luar Indah biasa. sekali. Seindah malam hari ini pertemuan kita. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Cak Momot. Nanti saya tunggu. Siap. Iya. Iya. Selanjutnya kami panggil kakak besar Komjen Polisi Dr. Andes Paulus Waterpau. Iya, karpet merah akan disiapkan oleh Ibu Bu. Luar biasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri acara ini dengan baca doa. Mudah-mudahan silaturahmi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka muwajibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tad'alna damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.